Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mic. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Nah, di sini sudah ada box coklat khas SH Figuarts ya, yang biasanya para kolektor lebih suka beli dalam kondisi masih lengkap dengan box ini. Kurang lebih penampakannya seperti ini, dan pastinya ada keterangan isinya yaitu Kamen Rider Caliber Jaku Dragon. Sisi-sisi lainnya kosong aja. Pada bagian bawah ada stiker Kamen Rider Caliber Jaku, dan belakangnya yang begini aja. Nah, kita buka aja lah ya. Kita bahas aja langsung dari boxnya. Berwarna ungu, ada tulisan di atas sini yang gue coba browsing dan terjemahkan per huruf. Isinya adalah Kamen Rider Caliber. Kemudian foto dari figure ini, stiker original, SH Figuarts, Kamen Rider Saber, Kamen Rider Caliber Jaku Dragon, title dari serialnya, logo Tamashii Nations, dan Bandai Spirits. Kiri tulisan dan foto figurnya, kanan begini aja, atas juga cuma tulisan, bawah ada foto lagi, belakang foto-foto pose, legalisir, warning, dan lainnya. Langsung aja kita buka, dari samping bebas pusing. Nah, ini dia yang kita dapatkan di sini. Tentunya kita dapat satu booklet, 6 buah spare tangan, satu piece pengait pedang, satu Wonderite book, satu pedang yang disebut Ankokuken Kurayami, dan satu figure Kamen Rider Caliber Jaku Dragon. Nah, kita bahas dari aksesorisnya dulu. 6 pieces spare tangan, satu pasang sedang memegang, satu pasang untuk menyangkar, dan satu pasang sedang mengepal. Warnanya ungu metalik aja, scope-nya bagus, terlihat armornya memiliki cakar. Nah, kalau diperhatikan, bagian punggung tangannya ini bolong kan? Nah, karena part tersebut terpasang di figurnya. Dan kalau mau ganti tangan, harus pindahin sendiri. Bandai pelit ya. Pengait pedang, ini nanti dipasangkan di bagian kiri dari sabuknya. Bentuknya seperti ini, berwarna hitam polos saja. Wonderite Book, sebuah device untuk transform menjadi Kamen Rider yang dipasangkan di beltnya yang disebut Jaken Caliber Driver. Hanya di sini kondisinya tertutup. Harusnya sih berwarna ungu dan ada gambar pada covernya. Cuma di sini jadi hitam polos saja. But kalau diperhatikan ada sculpt yang dibuat di sini. Niat juga ya. Dan tampak belakangnya seperti ini, ada sculpt lubang-lubang yang kalau aslinya itu merupakan speaker dari buku tersebut. Ankokuken Kurayami, pedang dengan detail yang luar biasa. Secara bentuk dan paint job sudah sama persis dengan aslinya. Bagian mata pedangnya seperti sirip naga ya, berwarna emas dan bergerigi. Cakep banget. Terutama bagian ini yang berwarna ungu translucent. Cuma kalau gue lihat aslinya ada motif berupa grafir di sini. Sedangkan di SH Figuarts bikin berupa scope di bagian tengahnya. Mungkin karena terlalu kecil jadi susah. Kemudian ada part yang berwarna silver. Di sini ada part yang berbentuk menyerupai visor helmet dari Jaku. Lensnya berwarna merah. Ada screw di sekitarnya, ada 4 buah. Kemudian part berwarna ungu ini lebih besar sebelah. Bagian handle pedangnya terdapat trigger berwarna emas yang salah satu fungsinya adalah untuk mengeluarkan jurus. Lalu pada hilt berwarna emas dengan motif seperti visornya Kamen Rider Caliber. Kemudian tampak belakangnya seperti ini. Kemudian di sini terdapat lubang speaker juga sama seperti Wonderite Book. Overall, pedangnya ciamik abis. Dan ini dia SH Figuarts Kamen Rider Caliber Jaku Dragon. Seperti biasa kalau SH Figuarts kita mesti lepasin dulu plastik pelindung torsonya. Tinggal tarik aja. Sudah dilepas, kita bahas dari head sculptnya dulu. Bentuknya asimetrikal ya, jadi nggak sama persis kiri dan kanan. Bagian kanan terdapat part seperti sirip berwarna hitam yang melebar ke samping. Kemudian untuk visornya sendiri berwarna silver dan juga lensanya berwarna merah. Pada ujung-ujungnya terdapat screw sebanyak 4 buah. Kemudian bagian atasnya terdapat part yang berwarna ungu, warna beige dari Jaku Dragon. Di bagian tengah ada tanduk berbentuk sirip naga seperti di pedangnya, berwarna hitam dan emas di sisinya, yang dimulai dari bagian dagu. Jadi kalau dilihat ya lebih kayak unicorn lah ya. Untuk kepala bagian belakang polos aja seperti ini berwarna hitam. Dari head sculptnya aja gue ngerasa ini figure ganteng banget. Masuk ke bagian torso, secara garis besar warnanya adalah perpaduan warna silver, emas, ungu, dan hitam yang super cakep serta mewah abis. Dan bukan hanya itu, elemen khas dari sirip naga tidak hanya diimplementasikan pada head sculpt saja, tapi pada bentuk motif di badan, lengan, robe, dan kakinya. Di bagian dada, nah ada lagi nih sirip naga di bagian tengah tapi mengarah ke bawah yang berwarna emas. Untuk chest plate berwarna silver dengan screw-screw di sini. Untuk abs berwarna ungu dan seperti ada tulangan. Untuk shoulder pad sebelah kanan ini berbentuk kepala naga yaitu Jaku Dragon yang menggunakan visor seperti di head sculptnya tadi.
Terlihat tanduk naganya di kiri dan kanan. Kemudian di bagian tengah ada tanduknya berwarna silver. Dan di sini ada moncong dan juga taring-taringnya. Sedangkan untuk shoulder armor sebelah kiri, ini berwarna silver dan juga banyak screw di sini. Kemudian bagian punggung, ada part berbentuk sirip naga lagi. Sama ini juga mengarah ke bawah berwarna emas. Pada belikatnya, seperti ada lapisan armor lagi. Dan di sini seperti ada part berbentuk zipper pada kostum. Gua ngerasa ini sebenarnya masuk seri Shinkocho Seiho nggak sih? Bagian lengan atas, kiri dan kanan itu berbeda. Sebelah kanan ada lagi armor tambahan di dalamnya. Dan juga seperti ada rahang naga di sini. Sedangkan sebelah kiri polos aja. Dan kalau diperhatikan di sini ada kerutan-kerutan kostumnya. Di belakangnya juga begitu. Gue makin yakin ini mestinya masuk Shinkocho Seiho. Kita cek lebih dekat dari lengannya. Bentuknya berlapis seperti ini, menyerupai sirip naga lagi. Begitu juga tangan sebelah kiri. Terdapat semacam bracer berbentuk X yang berwarna silver. Lalu bagian punggung tangannya berwarna hitam, berlapis juga. Ini nih yang nanti kalau kita ganti tangan harus kita copot pasang. Bandai, nambah kerjaan aja nih. Pada bagian belt terdapat Wonderlight Book yang sedang terpasang dalam kondisi terbuka. Cuma di sini polos saja nggak ada gambarnya. But jangan khawatir, kita bisa tempelin stiker custom yang kalian bisa cek di Tokped. Nanti gue taruh linknya di bawah ya. Nah ini dia sudah terpasang, jadi lebih keren kan? Sebelah kirinya terdapat 2 buah part berbentuk screw lagi yang gede banget. Sisi satu kita bisa pasang pengait pedang yang ini. Nah sisi satunya lagi jujur gue nggak tahu untuk apa. Coba dong komen di bawah fungsinya apa sih yang ini? Bagian belakang ada semacam klip berbentuk persegi seperti ini. Kemudian ke bagian bawah, paha, lutut, dan betis masih menggunakan shape yang sama. Untuk rope-nya hanya berada di sisi kanan saja. Kerutan-kerutannya oke banget, terlihat seperti berbahan kain ya. Bentuknya masih seperti sirip naga, hanya size-nya yang lebih besar. Bracer silver berbentuk X juga terdapat di pergelangan kakinya. Untuk sepatu, bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan telapaknya pun memiliki tulisan-tulisan yang dicetak di sini. Terakhir, kalau kita perhatikan di bagian belakang terdapat perbedaan warna antara part yang berwarna ungu, ada yang metalik dan juga ada yang doff. Ini merujuk pada perbedaan bahan antara mana yang berupa armor, mana yang berupa kostum spandex. Seperti terlihat pada kostum aslinya, memang demikian adanya. Overall, figure ini super keren dan gue makin yakin mestinya masuk ke seri Shinkocho Seiho. Masuk ke sesi artikulasi, kepala bisa 360 derajat. Tapi harap berhati-hati dengan bagian kerahnya. Menunduk segini, menengadah sedikit, sender kanan, sender kiri. Shoulder armor kanan bisa naik turun, seperti ini. Selain itu, terdapat ball joint. Sedangkan yang sebelah kiri, ini juga bisa naik turun sebanyak ini. Dan bagusnya, ini menempel pada bahunya. Jadi tangannya bisa terangkat sejauh ini. Begitupun dengan tangan sebelah kanannya. Bisa 360 derajat, sedikit butterfly joint, swivel pada bicep, siku double joint tapi bisa segini. Telapak tangan bisa 360 derajat, ada hinge, swivel pada torso atas, kemudian pada pinggang. Crunch sedikit aja karena bentuk armornya. Ke belakang bisa sejauh ini, miring kiri, ada drop down. Kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini, swivel pada paha. Kaki ditekuk sejauh ini karena double joint. Sedikit swivel pada telapak kaki. Ke depan sejauh ini, ke belakang segini. Bagian ujung jari ditekuk sejauh ini. Splitnya sejauh ini. Tampak depan dari figur ini seperti ini. Kanan, kiri, belakang, tampak atas, dan tampak bawah. Tinggi figur ini sampai di tanduknya di 17,5 cm. Dan saatnya berpose ria. Bisa seperti ini. Atau seperti ini. Dan tentunya seperti ini. Masuk ke sesi penilaian. Detail sudah pasti gua kasih 5 karena kemiripan dan kompleksitasnya. Paint job jelas 5 juga karena seperti yang kalian lihat cuma part Wonderlight Book-nya aja yang polos. Aksesoris cukup oke, meski gua agak bingung kenapa punggung tangan yang kecil banget gitu aja cuma dikasih 1 pasang. Gua kasih 4,5. Artikulasi ya nggak bisa crunch aja lah ya, karena emang shape armornya tidak memungkinkan, tapi selebihnya oke. Jadi gua tetap kasih 5. Price, gua dapat di harga 1,9 juta. Mentang-mentang Pi Bandai kali ya, harganya jadi rada-rada. Dan gue beli nih ready stock. Harga aslinya waktu rilis itu cuma di 7.150 yen. Jelas gue kasih 4 untuk harga tersebut. Total skornya adalah 4,7. Figure ini jujur keren abis. Masalah utamanya cuma di harganya aja. Emang sih standarnya masuk sini, Pi Bandai itu atau Premium Bandai harganya bisa 2 kali lipat. Cuma emang satu ini agak nggak masuk akal aja ya, di atas 2 kali lipatnya. Dan sekarang harganya pun masih segituan.
Tapi jujur, dari figurnya sendiri kalau secara nilai pribadi, gua kasih 5. Karena even gue yang gak nonton aja, ngerasa bentuknya itu sangat menarik, dan akhirnya ya gua kejeblos kan. So, untuk kalian yang mau takis bisa jadiin harga yang lo dapet sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gua kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye.